Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Monika, NIM 2205020069. Nah, di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya, yaitu sebagai UAS Statistika. Simak videonya ya teman-teman. Dapat dilihat dari data tersebut, yaitu dari tinggi peserta dalam sentimeter. Di sini ada jumlah sampel atau N, yaitu 50, minimum 126.0 cm, maksimumnya 179.8 cm. Dan min atau rata data ini 156.302 cm dan standar deviasi 15.062. Berarti pengukuran tinggi badan memberikan informasi mengenai seberapa tinggi peserta dalam penelitian ini. Rata-rata tinggi dalam penelitian ini yaitu 156.302 cm dengan variasi sebesar 15,062 cm. Data ini sangat penting untuk memahami distribusi tinggi badan dalam populasi penelitian tersebut. Selanjutnya yaitu yang kedua, berat peserta dalam kilogram. Nah, di sini ada jumlah sampel atau N ini sebanyak 50, minimumnya 25,35 km, maksimumnya 64,61 km. Min atau rata-rata dari ini yaitu 44,4768 kg. Standar deviation yaitu 9,996. Berarti pengukuran berat badan memberikan sebuah gambaran mengenai distribusi berat peserta. Rata-rata berat dari peserta ini berarti 44,4768 kg dengan variasi sebesar 9,999 kg. Informasi ini sangat berguna untuk memahami kondisi fisik peserta dari segi berat badan peserta tersebut. Tingkat kolesterol peserta, mg atau dl. Jumlah sampel atau N yaitu 50, minimumnya 151 mg atau dl, maksimum 239 mg atau dl, min rata-ratanya yaitu 192 atau 56 mg atau dl, standar deviationnya 25,056. Berarti tingkat kolesterol ini memberikan informasi mengenai kesehatan peserta terkait kadar kolesterol dalam daerah. Rata-rata kolesterol adalah 196,56 mg atau dl dengan variasi sebesar 25,056 mg atau dl. Data ini sangat membantu dalam mengidentifikasi potensi seberapa banyak risiko penyakit jantung. Urutan yang keempat yaitu ada tingkat gula darah peserta mg atau dl. Yang pertama, N atau jumlah sampel itu 50, minimumnya 61 mg atau dl, maksimumnya 129 mg atau dl, rata-rata atau min yaitu 97,18 mg atau dl. Standar deviation 20,869. Berarti tingkat gula darah yang diberikan gambaran mengenai sebaran kadar gula dalam darah peserta. Rata-rata kadar gula adalah 97,18 mg atau dl dengan variasi sebesar 20,86 mg atau dl. Informasi ini penting untuk mengevaluasi seberapa banyak risiko diabetes di antara peserta. Berarti data statistik deskriptif ini dipilih untuk memberikan gambaran seberapa besar mengenai karakteristik fisik dan kesehatan peserta penelitian ini. Dengan mengetahui rata-rata, minimum, maksimum, dan standar deviasi dari tinggi berat kolesterol dan gula darah peneliti.
dapat lebih memahami distribusi data dan variabilitas dalam populasi yang sangat teliti. Dapat dilihat dari data ini, yaitu ada person chi-square value adalah 1202.778 dengan derajat 1190. DF dan nilai signifikan asinmptotik 2 didet sebesar 0,392. Dengan penjelasan menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara variabel-variabel yang diuji karena nilai P0 yaitu nilai P yang berjumlah 0.392 lebih besar dari nilai 0.05. Likelihood ratio dengan value 305.565 dengan DF 1190 dan nilai signifikasi asymptotic likelihood ratio dengan value 305.565 dengan 1190 DF dan nilai signifikasi asymptotic sebesar 1000. Ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara variabel yang diuji. Linear by linear association. Nilai value-nya 4.4988 dengan DF 1 dan nilai signifikasi asymptotik sebesar 0.026. Ini menunjukkan bahwa ada hubungan linear yang signifikan antara dua variabel, tetapi dikategorikan yang diuji karena nilai P itu lebih besar dari nilai P itu sebesar 0,026 lebih kecil dari 0.005. Yang terakhir itu ada number of valid cases. Ini hanya ada value yang 50, yang berarti ada 50 pengamatan atau data yang digunakan dalam uji ini. Di bagian bawah tabel ini ada catatan yang berarti menunjukkan bahwa ada 1.260 sel 100% dari total yang memiliki expect account kurang dari 5. Minimum expect account adalah 0,02. Hal ini menunjukkan bahwa seberapa sel dalam tabel kontingensi yang memiliki frekuensi yang sangat rendah. Ini mempengaruhi kendala dari hasil uji chi-square tersebut. Berarti secara keseluruhan hasil uji menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara variabel-variabel yang diuji, kecuali untuk asosiasi linear yang menunjukkan adanya hubungan linear yang signifikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita menghitung manual dan apa arti dari itulah pokoknya. Baik, pertama-tama sebelum kita lanjut lebih jauh, sebelum itu kita harus mencari X kurang X barnya. Bagaimana kita mencari X kurang X bar? Yaitu dengan mencari nilai tengahnya dari AG. Di sini dapat kita lihat nilai tengah dari AG ini yaitu 53 dan nilai tengah dari blood value atau Y ini yaitu 91,9. Setelah itu kita kurang dengan Y bar. Berarti Y dikurang Y bar. Berarti di sini Y-nya 72 dikurang 53. Dapatlah hasilnya ini. Selanjutnya yaitu Y dikurang Y bar. Gimana kita dapat menghasilkan Y kurang Y bar? Yaitu dengan cara Y yaitu contohnya sini yaitu 81 dikurang 91,9, yaitu dikali dengan kurang tengah, dapatlah hasilnya Y kurang Y bar.
Setelah itu X dikurang X bar kuadrat, berarti X bar yang hasilnya tadi yang nilainya tengah dikuadratkan, yaitu seperti 19 kali 19, yaitu hasilnya 361. Kita masukkanlah angkanya. Berikutnya tabel yang terakhir, yaitu tabel yang paling ujung. Itu cara mencarinya, yaitu X kurang X bar dikali dengan Y kurang Y bar. Nah, contohnya seperti 27 dikali min 10,9, dapatlah hasilnya min 2,7,9. Selanjutnya bagaimana mencari tabel terakhir, yaitu dengan cara X kurang X bar dikali Y kurang Y bar. Dapatlah hasilnya contohnya seperti 19 dikali negatif 10,9, dapatlah hasilnya negatif 207,1. Selanjutnya kita masukkan rumusnya, yaitu A sama dengan X kurang Y bar dikali Y kurang Y bar per X kurang X bar. Ya, berarti dapatlah hasilnya 2.234.2 dibagi 3.324, itu hasilnya 0,672. Terus kita mencari nilai B. Rumus B yaitu B sama dengan Y dikurang AX. Nah, kita masukkanlah angkanya. B di sini Y-nya yaitu 91,9 dan AX-nya A-nya 0,67, X-nya 53. Kenapa 53? Karena ini X ini adalah nilai tengah dari X. Sama dengan B sama dengan 91,9 dikurang 35,616. Dapatlah hasilnya 56,284. Berarti koefisien regresi B itu sangat cukup besar. Ini menunjukkan persentase hubungan yang signifikan antara variabel independen dan dependen yang masih perlu diverifikasi dengan metrik tambahan. Dalam analisis regresi linear, terdapat dua parameter penting, yaitu konstanta, intercept A, dan koefisien regresi. Berdasarkan gambar yang di samping, kita memiliki data nilai, yaitu A, nilai konstanta, dan nilai konstantanya yaitu 24.637 pada perhitungan saya, dan nilai B, koefisien regresi 0.289 pada perhitungan saya. Jika nilai B adalah 56.284, perbedaan data tersebut bisa disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu hitungan manual. Jika melakukan perhitungan manual untuk menentukan nilai A dan nilai B, ada kemungkinan terjadi kesalahan dalam proses perhitungan. Penggunaan software statistik atau SPSS yang mungkin digunakan untuk tabel yang digambar biasanya lebih akurat. Makanya terjadilah perbedaan tersebut. Untuk memberikan elaborasi lebih lanjut, penting untuk kita bisa mengidentifikasi penyebab utama dari hasil yang kita dapatkan dan memberikan rekomendasi yang relevan berdasarkan temuan tersebut. Dari temuan statistika deskriptif ini, menurut saya untuk memberikan gambaran dasar mengenai karakteristik fisik dan kesehatan peserta penelitian dengan mengetahui rata-rata, minimum, maksimum, dan standar deviasi dari tinggi, berat, kolesterol, dan gula darah. Penelitian dapat lebih memahami distribusi data dan variabilitas dalam populasi yang teliti.
Secara keseluruhan, hasil uji menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara variabel-variabel yang diuji, kecuali untuk asosiasi linear yang menunjukkan adanya hubungan linear yang signifikan. Koefisien regresi yang cukup besar menunjukkan potensi hubungan yang signifikan antara variabel independen dan dependen yang masih perlu diverifikasi dengan metrik tambahan. Baik, terima kasih telah menonton video saya kali ini. Semoga di video ini saya bisa mendapatkan hasil yang bagus untuk nilai mata kuliah statistik ini. Terima kasih teman-teman. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.